Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak kelas 7 Madrasah Sanawiyah bab 1 memperkuat akidah Islam untuk pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita telah mempelajari pengertian akidah, dasar-dasar akidah Islam, dalil-dalil akidah Islam, dan juga tujuan mempelajari akidah Islam. Untuk pertemuan yang kedua ini, yang akan kita pelajari dari akidah Islam adalah pengertian iman, Islam, dan ihsan, serta hubungan iman, Islam, dan ihsan. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman. Kita awali belajar kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama adalah iman. Menurut bahasa, berasal dari kata amana yu'minu imanan, berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan sebagai seorang yang mukmin, yaitu orang yang beriman. Iman terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal. Artinya, seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. 2. Tingkat kesadaran. Artinya, iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. 3. Tingkat hakul yakin. Artinya, iman yang tertinggi. Seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Islam. Pengertian Islam secara bahasa yaitu berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 19 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innad-dina 'indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini. Akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu bepergian kepadanya, jika kamu mampu bepergian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari pengertian ini, Islam itu mencakup 5 hal. Yang pertama adalah bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2, menegakkan sholat. Sholat wajib 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. 4, menunaikan zakat. Yang kelima, haji jika mampu. Kelima kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Jadi kelima hal tersebut disebut dengan rukun Islam. Karena itu kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. C. Ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia, maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah. Seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Hal ini terungkap dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk, dan tunduk hanya kepada Allah. Ihsan terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Ihsan terhadap Allah, 2. Ihsan terhadap diri sendiri, 3. Ihsan terhadap sesama manusia, 4. Ihsan terhadap makhluk lainnya. Ini adalah ihsan, yaitu berbakti dan mengabdikan diri. Ihsan terhadap Allah, berbakti mengabdikan diri kepada Allah. Ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, berbuat baik terhadap sesama manusia. Ihsan terhadap diri sendiri berarti tidak mencelakakan diri sendiri. Begitu juga ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan maupun hutan dan yang sebagainya, kita juga harus berlaku baik. Yang selanjutnya adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam sebagai muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya
ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan amal batin. Ini iman. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum agama, yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat, masalah gaib. Ini adalah iman, yaitu yang menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid, yaitu keyakinan pada hal-hal yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat, atau yang bisa disebut dengan rukun iman yang ada 6, dan hal-hal gaib yang lainnya. Sementara Islam menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ini yang tertuang dalam rukun Islam. Nah, ilmunya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sementara ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat Allah baik ketika diam maupun bergerak. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Seseorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Jadi kalau iman itu tertuang dalam rukun iman, Islam tertuang dalam rukun Islam. Kalau rukun iman, ilmu yang membahasnya adalah ilmu tauhid. Kalau Islam, yang ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih. Sementara ihsan, ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf. Tarkib: iman sebagai bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Nah, itu pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan ini adalah rangkuman dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah akidah Islamiyah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. B. Dasar akidah Islamiyah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Pondasi akidah Islamiyah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta, dan Maha segalanya. 3 unsur yang tidak mungkin dipisahkan dalam akidah Islamiyah adalah iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Islam dan ihsan adalah implementasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ini
evaluasi atau uji kompetensi. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan soal-soal tersebut. Setelah kalian mempelajari akidah Islam pada pertemuan kedua ini, tentunya telah paham dengan baik di pertemuan pertama ataupun pertemuan kedua, telah memahami dengan baik materi tentang akidah Islam. Silahkan soal-soal berikut ini dikerjakan, ada 5 soal. Kita tutup belajar kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.